Kalau berdialog lalu kasih orang duit, transport dan ini, itu nggak ada sama saya. Oh, tapi pokok murah. Ada pokok kayak gitu, murah. Pak. Iya. Dengan adanya endorsement dari Bapak Anies Rashid Baswedan, berpengaruh nggak Bang ke itu, ke masyarakat terhadap Bang Ad? Dan Mas Anies itu bilang, sebagai calon, saya harusnya senang banyak janji. Oh, kok gitu banget? Apa ya bahasa kasarnya, bahasa medianya dibilang goblok gitu, gimana banget? Ya, tapi setiap saya bertanya siapa presiden di Korong ini Pak Ajo, dia jawab ini Anies. Oh, Kok berarti pilih Anies? Ya di sini suka perubahan. Oh. Kata kuncinya itu perubahan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat seluruh pemirsa channel Ngopi Toat sedunia, kalau kata Bang Toat. Iya. Balik lagi bareng saya Rino Adi Prastio di Nampol Nongkrong Asik Ngomongin Politik. Waduh. Keren, ya. Oke, di nongkrong sore yang sedikit mendung, sendu-sendu galau ini, saya lagi nongkrong bareng sama salah seorang senior gue, seorang jurnalis senior, seorang yang sudah malang melintang di dunia YouTube, hostnya Ngopi Toat, Bang Adrian Suswandi. Oke bro. Sehat Bang Toat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Harus sehat kita. By the way, kita lagi nongkrong di Menza Barber and Coffee di Jalan Sutomo, Marapalang, Padang. Teman-teman bisa nongkrong di sini, kopinya enak, konfi juga. Suasananya enak. Ya, apa yang dipesan enak ya kalau kata Bang Toat ya. Ada barber juga, jadi sambil potong rambut bisa mesen kopi tuh sambil nungguin. Nah, Bang Toat ini kemarin sempat jadi perbincangan hangat di kancah politik Sumatera Barat ya. Iya. Katanya caleg CPM, caleg pokok murah ya. Benar. Tapi saya nggak sepakat Bang, saya mau bantah itu dulu Bang. Gimana nggak membantah faktanya gitu kok. Abang di endorse sama Pak Anies loh. Hah? Endorsement dari Anies Baswedan itu, Wah. kalau abang punya duit sekian belum tentu bisa dapat loh endorsementnya. Iya, Saya nggak? benar. Itu gimana ceritanya Bang? Jadi ceritanya itu karena doa aja itu. Waduh, sedap. Saya kan sudah mendeklarasikan diri sebagai calon legislatif pokok murah CPM. Saya seperti yang pernah di Nampol juga pernah ngomong Ya, bahwa betul. menjadi caleg ini adalah bagian yang kesekian dari bab kehidupan saya kan gitu. Bab baru berarti ya. Dan dalam proses sampai kampanye kemarin itu saya masih gimana gitu. Ini benar nih jadi caleg atau gimana? Masih ada apa itu ketemunya, ragu atau apa Bang? Ya apalagi kalau melihat caleg-caleg kompetitor lain yang punya APK yang luar biasa. Ya dan punya betul. jaringan yang Yang di luar biasa. mana-mana spanduknya, baliho yang Jadi gede-gede. dalam proses itu saya bismillah aja. Lillahi ta'ala bantu masyarakat ya. Pasti dengan niat yang ikhlas pasti ada jalan, dan proses ini akan saya jalani, dan saya tetap meyakini bahwa setiap proses yang diniati dengan baik pasti hasilnya tidak akan mengkhianati. Betul. Berarti Bang Toat lillahi ta'ala insyaallah ya. Iya, nah dalam perjalanan itu capres saya yaitu capres yang diusung oleh 3 parpol dan didukung oleh 2 parpol, yaitu Partai Umat termasuk yang pendukung keras dari capres ini yaitu Pak Anies Baswedan. Saya ngikuti aja alurnya beliau kampanye ke Tanah Datar, ke Solo, mampir setinjau juga mampir di kemarin. Sinar Laut. Di Tanah Datar saya lihat satu kehebatannya, dia berkampanye itu punya tematik. Dia datang ke desa Anies yang di sana audiennya lebih banyak milenial. Milenial ya. Yang menyasar milenial berarti dia Bang. bisa berinteraksi dengan milenial dengan voice milenialnya.
Kemudian dia pergi ke Solo bertemu Para petani. petani kelompok Capir Oke. dengan desain di sebuah lokasi yang dikelilingi oleh sawah. Nah, dan terakhir dia memang dalam rondonnya dia memang mau singgah di kelokan Viral ya. viral di sedunia itu. Itu kalau kata itu YouTuber itu apa namanya? Tanjakan AdSense namanya. Tanjakan AdSense tinjau lawi Iya, iya, panorama iya. 1 kalau dari Padang kan. Sambil ngopi ya Bang At ya. Ya, saya udah nyampe sana. Sampai duluan daripada rombongan Pak Anies ini. Ah, pakai helikopter Bang At datang Enggak, duluan. saya bubar duluan di Oh, acara kelompok Capir iya, itu iya, kan. iya, iya, Dan iya, kemudian iya. Pak Anies kan ketemu relawan di Solo. Oh gitu. Di gornya Alimin Sinapa itu kan. Terus kenapa Bang At yang dipilih kok tanah datar sama Solo Bang At? Ya, itu konsepnya kan konsep tim kampanye nasional, TPD, ya, tim pemenangan nasional. Timnas ya? Ya, tim pemenangan nasionalnya, timnasnya memang mengerennya ke situ. Oh iya iya iya. Nah, dan itu diikuti oleh Mas Anies walaupun 1 hari penuh kan. Oh betul betul betul. Nah, di Tinjau Lawi itulah saya ketiban endorse gitu. Oh iya iya iya. Dikasih apa Bang At? Dikasih Baju couple ya? baju cuma 2 Itu biji. baju ultra limited edition ya? Ultra limited edition yang gila nggak tuh? Iya iya iya. Satu Bang At, satu. Satu dipakai dia. Wih, sepakai beliau pakai ya. pas turun mobil dia udah pakai tinjau lawi. Oh, iya. Kalau baju Bang At apa tulisannya? Nah, kalau gua udah penjaga. Udah penjaga. Penjago. Oh, jadi kalau gabung udah penjago Tinjau Lawi. Oh, SPD. Ini ngeri. Jadi Iya, Mas iya, Anies iya, itu bisa menangkap ikonik itu daerah itu yang saya Betul, lihat betul, betul. dalam tematik kampanyenya. Kalau kemarin itu ada beberapa poin Bang At yang Rino dengar di itu ya, atau Rino baca di beberapa media online itu, beliau juga ada menyampaikan beberapa janji yang beliau janjikan untuk di Sumatera Barat. Yang paling eye-catching menurut Rino itu salah satunya adalah membangun stadion berstandar FIFA. Itu gimana Bang Ya. At? Masuk akal nggak kira-kira Bang? Benar gitu. Dan saya dengar juga itu kan. Tapi sebelum saya jawab itu, sampai di Tinjau Lawi saya dikasih baju. Lalu saya saya kan paham dengan saya tidak jaim kan. Iya iya iya. Saya iya. keluar aja di Gas- acara gas itu. kencang Sehingga itu aja. mungkin menarik perhatian Mas Anies. Lalu dikasih baju kan. Lalu habis baju saya bilang aja Wakanda nomor Indonesia forever. Habis sama beliau. Iya iya iya. Dan, apanya saya tidak nyangka juga. Tahu-tahu Mas Anies mengeluarkan di story Instagramnya, di TikTok beliau. Ada Bang At screenshot? Ada. Nanti kirim ya, kita tunjukkan di sini gambarnya nih. Cuma Lawi, Wakanda nomor Indonesia Forever. ya, dan itu luar biasa. Mungkin dan di kawan-kawan di luar Sumatera Barat pun ngirim japri saya kan itu kan dengan gambar gitu. Iya iya iya. Viral berarti ya Bang At? Ini sebuah ya maklum lah caleg pokok murah. Kalau caleg pokok murah ini kan Tapi itu nggak kalau bisa ngikutin pola caleg-caleg lain. iya iya yang jor-joran ngeluarin duit buat Berharap Hosnampol mau bantu, ATK. tapi nggak Wah. ada duit pula Hosnampol. rokok seketengan Bang At. Itu hikmah dari sebuah perjalanan proses pemilu 2024 mulai dari pra-kampanye sampai kampanye hari ini dan tinggal 32 atau 33 hari lagi pencoblosan. Itu saya kondom jalani ya. aja. Saya jalani dengan pola yang tidak harus tidak. Yang penting kita bergembira saja. Kelebihannya kan kita selain kampanye kita juga membangun silaturahim. Betul. Di daerah pemilihan saya, datang Padang ke Pariaman, titik-titik di sana silaturahmi pulang kampung lah Di Tibur. dapil saya itu Padang Pariaman dan Kota Pariaman kan. Ponderine Bang At pindah Bang Iya, At. harusnya ini yang masalah. Ya namanya Tapi studio tidak Tambang apa-apa. jadi podcast. Rina Bang At pindah, kita pindah ke depan ya Bang At. Oke. Iya, boleh. Oke, lanjut. Gimana lah Bang namanya studio Alam Takabang jadi podcast lah ya. Takabang jadi podcast. Memang sedih nampol ini. Iya. Oke, lanjut Bang. Tadi kita sampai di poin
pembangunan GOR. GOR ya, GOR jadi berstandar FIFA. Gimana Ya. menurut Bang itu? Saya mengikuti Desa Anies itu, dan pertanyaan itu datang dari audien ya. Oh ya. Dan Pak Anies bilang mau bangun GOR Haji Gus Salim standar FIFA katanya. Betul. Dan saya kira Mas Anies ini sudah pengalaman punya GOR yang Ya, berstandar JIS. kan. Saya kira Ngeri itu. kalau beliau berjanji dan seandainya dia diizinkan Sang Khalid menjadi presiden, kan semua orang mencatat janji. Iya. Nah, apakah dia akan mengingkari janji atau tidak? Nah, saat itu. Dan Mas Anies itu bilang, sebagai calon, saya harusnya senang banyak janji. Oh, kok gitu banget? Karena bisa ditagih janji itu. Oh. Kalau janji-janji politik lain nggak tahu lah saya kan. Yang penting kalau Janganlah dibaca kali, Bang. kalau Anies Baswedan itu diomongin di depan orang banyak dan Oke. dikeluarkan di seluruh media sosial. Biarkan dia banyak janji, asal ada bisa ditagih gitu, untuk direalisasikan. GOR Haji Gus Salim tidak seberapa banyak kali duitnya untuk Iya, merubahnya tidak menjadi karena nggak dari nol kan. standar FIFA. Udah nggak ada pembebasan lahan segala macam Iya, kan. daripada kita bangun baru lebih baik Iya, GOR betul. Haji Salim. Oke banget. Itu mungkin ada beberapa poin-poin janji, mungkin teman-teman bisa googling sendiri ya. Terus kita apa Bang? Kilas balik soal debat kemarin, Bang. Ya, Itu gimana menurut Bang Atu? Kalau nggak salah beliau dapat itu ya, dapat nilai berapa? 8 kalau nggak salah. di bawah Ganjar ya. Iya, di bawah Ganjar. Gimana menurut Bang Atu? Kalau debat, saya mungkin agak berbeda pandangan dengan banyak orang. Oke. Kalau debat itu, meskipun debat itu adalah menyadur pola-pola demokrasi liberal, Betul. tapi kalau di Indonesia tentu kita harus mengedepankan tata kromo. Iya, nggak ungguh ya. Nah, adalah namanya ini yang berdebat ini kan calon-calon pemimpin negara. Betul. Hah? Betul. Mungkin kita berdebat seperti orang debat kusir dan kelebihan Mas Anies itu, dia pintar, dia cerdas, dia mampu menahan emosinya. ESG-nya itu udah paripurna. Itu yang hebatnya seorang Anies Baswedan. Karena dia mampu dan dia cerdas, dia santai aja kan. Iya, betul. Walaupun di raut wajahnya terlihat kelelahan karena habis safari politik kemana-mana itu kan. Oke. Kalau beliau yang ada yang sempat viral kemarin Pak Prabowo Subianto sempat apa ya? Dalam tanda kutip apa ya, bahasa kasarnya, bahasa medianya dibilang goblok gitu. Gimana, Bang? Ya, tapi goblok itu kan tidak di debat. Oh, bukan di debat ya? Kan, kalau di debat saya nggak dengar itu Oke. goblok Mas Anies nggak ada. Oke. Cuma di luar debat. Oke. Nah, itu kelemahannya. Harusnya kalau kita berdebat, habis debat, saya pakai ilmu orang. Lu kalau memutuskan sesuatu, debat habis sampai habis suara. Iya. Tapi ketika sudah diputus, Udah maka harus selesai. dihormati putusan itu. Ya, betul. Sepakat kalau saya itu. Bahkan kalau Rino pribadi di diskusi warung kopi malahan Mang kadang sampai harus membalikkan logika Ya. supaya dialektikanya Ya, harusnya dilawan. Iya. Kalau nggak benar, si pendebat harus didebat. Bahkan Rino malah sering itu, Bang. Walaupun Rino tahu itu benar, Rino debat dengan argumen yang salah supaya Rino bisa dapat insight-insight baru Iya, malahan. benar. Nah, kita membalikkan logika. Nah, Mas Oke. Anies kan jujur. Ya, betul. Kalau saya bertanya salah, tunjukkan yang benar. Oke, betul. Ada kejujuran di sana. Ada yang kemarin katanya data segala macam, datanya nggak valid segala macam lah ya. Tunjukkan Oke. di debat, bukan di Bukan di luar warung forum ya. kopi. Iya. Itu, bro. Kalau di forum debat kompetitor, tapi kalau di luar forum ya udah berkawan lagi. Jadi Seyogianya seperti itu. mahasiswa atau pemilik suara dari kaum milenial dan Gen Z ini mestinya memikirkan hal itu. Jangan terpengaruh dengan cara-cara gembira ria aja. Ya, Ini yang persoalan gembira.
memilih pemimpin sebuah negara besar gitu. Jangan cawe, jangan terlalu dibawa lucu-lucuan deh. Hah? Nyindir siapa Bang Ad? Nggak ada kan, itu yang saya pikir. Karena saya lihat di banyak-banyak ada volunteer influencer misalnya, tanya pilih siapa ini, Anies. Oh ya konten-konten itu ya betul. Yang memilih itu yang muda-muda semua. Ya. Tapi itu kan kampanye sosial tidak media. melihat pemilihannya sebuah kecerdasan. Ya betul. Tapi kan itu salah satu marketing politik yang mungkin Iya, itu makan, sah-sah Bang. saja, Ya, sah-sah terserah. saja. Oke, balik lagi ke Bang Ad nih soal caleg-mencaleg di Dapil 2 Sumatera Barat. Ya, Padang Pariaman, Kota Pariaman. Dari itu Bang Ad, dari safari politik udah berapa titik yang Bang Ad datangi? Kalau dari start awal di masa kampanye ini, mungkin ada sekitar 17 sampai 20 titik udah sudah banyak ya. saya kunjungi di dapil Oke. saya. Tapi kalau silaturahmi sebelum masa kampanye Bang Ad, ada nggak? Ada juga. Nah, itu sekitar 6 titik lah. Udah 20 lebih berarti Bang, Iya. ya? Oke. Bang Ad seberapa optimis untuk bisa mewujudkan menjadi legislator lah ya dengan niatnya Bang Ad? Ya, kalau optimis seorang yang menjadi kontestan itu tentu harus optimis terus. Oh, optimis terus ya. Tidak ada istilah pesimis. Oke. Karena ketika berinteraksi dengan masyarakat di dapil saya itu welcome gitu. Oh, welcome masyarakatnya Bang. Welcome, dan kita Menyambut bisa baik berarti ya. berdialog dan kita bisa menjual gagasan yang itulah modal kita. Dikasih batu cincin juga saya lihat kemarin Bang Ad ya. Iya, atau kalau berdialog lalu kasih orang duit transport dan ini itu nggak ada sama saya. Oh, tapi pokok murah. Eh, Ada pokok kayak gitu murah. Bang. Iya. Saya cuma memaintain tim yang mau bantu saya operasional aja. Oke. Dengan adanya endorsement dari Bapak Anies Rashid Baswedan, berpengaruh nggak Bang ke itu? Ke ke masyarakat terhadap Bang Ad? Saya kira cukup berpengaruh, apalagi menambah semangat abang-abang dan udah saya di dapil yang bantu saya. Oke. Jadi ternyata saya tidak klene-klene. Saya bisa di-endorse oleh seorang presiden pilihan rakyat itu. Yes. Karena di dapil saya itu umumnya Anies. Oh, gitu. Setiap saya bertanya siapa presiden di Korong ini Pak Ajo, dia jawab ini Anies. Oh, Kok berarti pilih Anies? Ya di sini suka perubahan. Oh. Kata kuncinya itu perubahan tadi. Kata kuncinya perubahan ya. Iya. Tapi Bang, menurut Bang Ad, apakah sekali ini berarti kan otomatis dengan Bang Ad berkata seperti itu, otomatis Sumbar itu berarti udah jadi lumbung suaranya 01 berarti lah ya, bisa dibilang seperti itu Ya, ya. insya Allah Oke. ya. Apakah kali ini menurut Bang Ad, Sumbar akan tagak di Nan Manang? Kalau tagak di Manang secara nasional tidak, tapi pemilih Sumatera Barat itu punya prinsip. Oke. Dan tagline koalisi yang dibangun oleh Mas Anies, yaitu koalisi perubahan, itu sangat matching Oke. dengan semangat orang Minang ini, orang Sumatera Barat ini suka perubahan. Berarti apakah kalah lagi? Saya kira fair aja kita. Pernah saya bertemu dengan seorang masyarakat di dapil saya, dia bilang kalau hasilnya A sampai ke pusat A ya menang Anies. Wish. Tapi kalau sampai hasilnya A di daerah lalu di perjalanan berubah jadi B ya kalah. Siapa yang bilang itu Bang? Ngeri kali statementnya. Itu dialog aja. Oh, dialog warung. Oh, iya, Kalau di istilah Padang ini kan otalapau. Otalapau. Tapi dia punya pemahaman, Iya, punya iya. prem terhadap demokrasi, dan masyarakat itu ingin demokrasi itu memang berjalan sesuai dengan aturan undang-undang dengan prinsip jujur, adil, jurdil, Ya. dan transparan. Itulah sebenarnya esensi dari Otalapau yang terkenal di Sumbar. Buat teman-teman yang listener dari luar Sumbar mungkin belum familiar dengan Otalapau tadi Bang. Jadi
apa ya, udah jadi semacam kultur lah ya kalau sama kita Ya. emang diskusi di warung kopi, di kedai-kedai Ya, kopi, di ngobrol tempat-tempat seperti ini gitu ya. Obrolannya bukan sekedar cerita hari ini ngapain ya, Mak, Nggak tapi ada, bisa dia sampai bisa menjual bulan katanya. Kalau kita hidup di Talapau itu, kita nikmati Talapau itu, jual pun mau jual bulan pun tak ada ya. bisa dia jual, gitu. Oke lah, Mak. Dengan apa ya, Mak? Dengan tagline Bang Ad kan pengen apa? Pengen salah satu program unggulannya Bang Ad kan untuk membuat perda petani ya. Mewujudkan perda petani. Itu kan menurut Bang Ad sampai saat ini kan diskusi kita terakhir di Nampol waktu itu bahas itu juga. Kalau sekarang masih itu juga apa gimana Bang Ad? Atau Tetap. masih relevan? Masih sangat relevan ya? Starting point kita ketika jadi anggota DPR pilihan rakyat adalah bagaimana memastikan perda perlindungan petani itu terwujud di Sumatera Barat. Ketika itu Bang Ad sosialisasikan ke masyarakat, apa respon masyarakat? Kalau- Terutama yang petani. Ya kalau masyarakat petani ya positif. Dan kebetulan di dapil saya itu kan lebih banyak petani. Ya betul. Oh iya di Bangga Padang Pariaman masyarakat ya. petani di Padang Pariaman ketika ada Perda. di Sumatera Barat perda perlindungan petani. Oke, berarti kalau dengan adanya perda itu sampai ke masalah kelangkaan pupuk, kemahalan pupuk segala macam itu udah itulah ya. Karena gini Mat, Rino kan juga salah satu pelaku survei. Dari survei yang Rino lakukan, survei kecil-kecilan sih, ke masyarakat di sekitar yang masyarakat mayoritasnya petani. Masalah pertama itu bukan kemahalan pupuk, Bang. Kelangkaan pupuk. Pitik ke Bali itu ada, tapi pupuk yang di Bali itu nggak ada, bro. Itu katanya, Bang. Jadi dengan adanya perda yang Bang Ad gagas ini, apakah permasalahan tersebut bisa teratasi kira-kira, Bang? Saya kira prosesnya tentu tidak segampang yang dibilang kan. Oke. Dan saya pun tidak orang yang ahli di bidang itu. Oke. Tapi ketika saya mengikuti, ternyata ada potensi-potensi no, Iya. untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk itu Oke. dari sumber si petani sendiri. Saya tidak menyangka ada dua lahan atau dua kapling sawah, dua petak sawah Ya. dengan berpola terbarukan sawah pokok murah. Oh, ya. Dia tanpa modal Oh, tanpa modal sama sekali. menghasilkan 10 karung Ush. panennya. Nggak ada modal, cuma modal tulang lapangan Otot karya ya. aja. Iya. Dan itu perempuan. Wih. Mak tago berarti Artinya ya. apa? Apakah mesti problematika kelangkaan pupuk itu menjadi halangan untuk menghasilkan, untuk memproduktifkan sawah dengan hasil yang maksimal? Ternyata tidak. Ibu itu nggak punya modal dia. Berarti sosialisasinya yang sebenarnya Mak ya. Perda belum bertani salah satu adjustment-nya nanti. Heeh. Regulasinya nanti bersawah pokok murah itu bisa juga menjadi aplikasi. Oh, salah satu wujud Kalau nyata dari kalau perda tersebut awalnya ya? perda pelindung petani yang saya ingin wujudkan itu supaya petani itu jelas posisi tawarnya itu di mana. Dia ini petani sebagai profesi atau petani sebagai buruh atau petani sebagai apa kan itu. Dan bagaimana perlindungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap petani. Menurut saya kemarin Pak Anies ke Solo juga karena di sana pertaniannya maju kan, Mat. Salah satu yang paling terkenal di Indonesia mungkin Bareh Solo lah ya. Bareh Solo, Iya. itu yang membuat kan ikon kan. Iya, betul. Nah, jadi Mas Anies itu berkampanye dia pasti melihat ikonik suatu daerah. Kayak oke, Gorontalo oke. kemarin kan jagung. Oh ya, oke. Oke, kayaknya udah kepanjangan nih, Mat. Kasihan nih kayaknya yang pada nonton nih pada sayang kuota kali. Ya, Oke. oke. Mungkin itu dulu, Bang Ad. Siap. Kalau kata Bang Ad di Ngopi Toat kan sering ada closing statement. Nah, sekarang saya copy kalimatnya. Silakan Ya. Bang Ad closing statement. Saya sebagai caleg dari Dapil Sumatera Barat 2 untuk DPRD Provinsi dari Partai Umat nomor urut 1 yang menjadi closing statement saya, pemilu adalah bagian dari hak publik, hak rakyat, hak pemilih untuk melakukan perubahan. Oke. Dan capres pemilihan presiden juga demikian. Mau berubah maka pilih Anies. Anies presiden, Adrian Tuswandi DPRD Sumbar.
Sedap kalau kata Bang Fuad ya. Wakanda nomor, Indonesia forever. Forever. Oke, terima kasih banget atas waktunya. Udah berbincang-bincang, nyempetin waktu yang di sela-sela kesibukannya bersafari. Siap. Di Nampol. Iya, Mas Nampol. Oke, Bang, terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Sip. Sukses. Yes.